Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Ditya Pratama dari kelas 2025A dengan NIM 2509131387022. Nah, kita di sini akan membahas tentang HTTP, MQTT, dan COAP. Pada saat ini teknologi berkembang sangat cepat, terutama dengan munculnya konsep Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan berbagai perangkat seperti sensor suhu, kamera keamanan, smart lamp, hingga perangkat industri yang terhubung ke internet saling bertukar data secara otomatis. Namun agar perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, dibutuhkan suatu aturan komunikasi yang disebut dengan protokol jaringan. Protokol jaringan berfungsi sebagai standar yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses oleh perangkat yang berbeda. Dalam sistem IoT dan komunikasi jaringan, terdapat beberapa protokol yang sering digunakan. Di antaranya adalah HTTP, MQTT, dan COAP. Ketiga protokol ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengirim data melalui jaringan, tetapi masih memiliki cara kerja, karakteristik, dan penggunaan yang berbeda. Pada video kali ini, kita akan membahas secara rinci mengenai HTTP, MQTT, dan COAP. Mulai dari pengertian, cara kerja, hingga perbedaan utama di antara ketiganya. Yang pertama, yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan salah satu protokol komunikasi yang paling banyak digunakan di internet. Hampir semua aktivitas kita saat membuka website menggunakan protokol ini. Ketika kita mengetik laman website pada browser, sebenarnya browser sedang mengirim permintaan atau request ke server menggunakan HTTP. Cara kerja HTTP yang pertama adalah request dari klien. Yang kedua adalah pemrosesan oleh server. Yang ketiga adalah respon dari server. Setelah proses selesai, server akan mengirim respon kembali kepada klien. Respon ini berupa halaman web, gambar, video, atau data dalam format seperti JSON dan HTML. Karakteristik HTTP memiliki beberapa karakteristik yang penting. Itu menggunakan protokol transport TCP yang menjamin data sampai dengan benar. Bersifat stateless, artinya permintaan dianggap sebagai komunikasi baru dan tidak menyampaikan informasi dari permintaan sebelumnya. Mendukung berbagai metode seperti get, post, put, delete yang digunakan untuk mengakses atau memodifikasi data. Kelebihan dan kekurangan HTTP yaitu memiliki kelebihan karena sangat kompatibel dan didukung hampir oleh semua sistem di internet. Namun, untuk sistem IoT yang memiliki keterbatasan sumber daya, HTTP sering dianggap kurang efisien karena ukuran header cukup besar, membutuhkan bandwidth lebih banyak, konsumsi energi lebih tinggi daripada perangkat kecil. Oleh karena itu, dikembangkan protokol lain yang lebih ringan seperti MQTT dan COAP. Ya, selanjutnya MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. Dirancang untuk perangkat yang memiliki keterbatasan bandwidth, memori, dan daya listrik. Konsep dasar MQTT berbeda dengan HTTP. MQTT tidak menggunakan model request response, tapi menggunakan model komunikasi yang disebut publish dan subscribe. Dalam sistem MQTT terdapat tiga komponen utama. Yang pertama yaitu publisher, atau perangkat yang mengirimkan data atau pesan. Subscriber, perangkat yang menerima data sesuai topik tertentu. Broker, merupakan server yang menjadi perantara antara publisher dan subscriber. Cara kerja MQTT yaitu perangkat publisher mengirimkan pesan ke broker. Pesan tersebut diberikan label berupa topik. Subscriber yang berlangganan topik tersebut akan menerima dan
Menerima pesan dari broker. Broker mengatur distribusi pesan sehingga komunikasi menjadi efisien. Keunggulan MQTT yang memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat populer dalam sistem IoT. Ukuran pesan sangat kecil, penggunaan bandwidth lebih hemat, mendukung komunikasi real time, tetap dapat bekerja pada jaringan yang tidak stabil. Karena alasan tersebut, MQTT banyak digunakan pada smart home, monitoring sensor, sistem industri, dan smart city. Ya, oke. Selanjutnya yaitu COAP, Constrained Application Protocol. Selain MQTT, terdapat juga protokol bernama COAP atau Constrained Application Protocol. COAP dikembangkan khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti sensor kecil atau perangkat embedded dalam jaringan IoT. Cara kerja COAP. COAP memiliki konsep komunikasi yang cukup mirip dengan HTTP, yaitu menggunakan model request and response. Namun perbedaan utamanya terletak pada protokol transport yang digunakan. HTTP menggunakan TCP, COAP menggunakan UDP. Penggunaan UDP membuat COAP menjadi lebih ringan dan memiliki latensi yang lebih rendah dibandingkan HTTP. Karakteristik COAP. Beberapa karakteristik penting dari COAP antara lain menggunakan protokol UDP, memiliki ukuran pesan yang kecil, dirancang untuk komunikasi perangkat IoT, mendukung metode seperti get, post, put, dan delete. Keunggulan COAP. Keunggulan utama COAP adalah kemampuan untuk bekerja dengan baik pada perangkat dengan memori kecil, daya terbatas, jaringan berkecepatan rendah. Perbandingan HTTP, MQTT, dan COAP. Untuk memahami perbedaan ketiga protokol tersebut lebih jelas, kita dapat melihat dari beberapa aspek berikut. Untuk aspek-aspeknya yaitu HTTP. Yang pertama menggunakan model request response. Selanjutnya berjalan di atas TCP. Banyak digunakan pada layanan web. MQTT menggunakan model publish subscribe. Berjalan di atas TCP, sangat efisien untuk komunikasi IoT. COAP menggunakan model request response. Berjalan di atas UDP, dirancang khusus untuk perangkat IoT yang memiliki keterbatasan daya. Ya, untuk selanjutnya yaitu kesimpulannya. Untuk kesimpulannya yaitu dari pembahasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa HTTP, MQTT, dan COAP merupakan protokol komunikasi yang memiliki fungsi utama untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. HTTP merupakan protokol yang paling umum digunakan dalam layanan website dan aplikasi internet. MQTT dirancang sebagai protokol yang ringan dan efisien untuk komunikasi pesan dalam sistem IoT. Sedangkan COAP merupakan protokol yang dikembangkan khusus untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas dan kebutuhan komunikasi yang cepat. Pemilihan protokol yang sangat bergantung pada kebutuhan sistem, kemampuan perangkat, serta kondisi jaringan yang digunakan. Dengan memahami karakteristik masing-masing protokol, kita dapat merancang sistem IoT yang lebih efisien, stabil, dan optimal. Cukup sekian video dari saya. Mungkin
Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.